Berbagai isu masih akan terus melanda pasar saham di Maret dan April ini. Bahkan ancaman resesi dari luar negeri mulai membayangi. Apa strategi yang bisa dilakukan investor? Berikut analisis IHSG dari David Sutianto, Head of Research Equator Swarna Sekuritas. Sebenarnya kalau kita bicara bulan Maret, kita ada beberapa isu yang pasti akan di Maret ini. Yang pertama laporan keuangan. Sampai nanti akhir bulan itu pasti akan terus bermunculan. Harusnya so far so good. Overall kebanyakan sebagian besar yang sudah rilis, saya rasa itu masih positif untuk kinerjanya. Lalu kemudian Kamis itu ada rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Di sana juga akan memutuskan untuk BI rate yang saat ini di 6%, dan kemungkinan harusnya masih bisa di hold di sana. Selain juga tentunya kita di bulan depan menunggu hasil dari kampanye, hasil pemilu. Nah, itu juga akan menentukan, karena itu kan kita banyak sekali mulai dari parlemen sampai ke presiden, itu kan kita pilih di sana. Nah, tetapi yang paling banyak orang spotlight saat ini adalah di luar. Di luar ini saat ini volatilitas dari pasar komoditas maupun dari pasar modal itu semakin tinggi. Mudah sekali untuk naik, mudah sekali untuk turun. Terutama kalau kita perhatikan setelah akhir tahun lalu terjadi inverted yield di Amerika, di mana hasil imbal hasil untuk jangka pendek lebih tinggi dibandingkan untuk jangka panjang. Ini mencerminkan semakin orang takut menghadapi fase resesi ke depan. Fase resesi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari dan pasti akan terjadi. Hanya tinggal kapannya saja yang harus kita prediksi. Karena tapi bisa terjadi namanya false signal, artinya signalnya sudah mengarah ke sana, tapi mungkin karena ada kesepakatan atau hal yang lainnya, hal tersebut tidak terjadi. Misalnya saat ini Amerika dan China kan sedang mengadakan trade war. Sudah mulai berperang hampir setahun, sinyal-sinyal damai sudah mulai diluncurkan. Lalu kemudian Inggris kemarin Brexit, katanya mau Brexit, tapi hasil polling terakhir malah tidak ada kesepakatan sama sekali. Jadi bisa saja kesepakatan yang terjadi baik di dunia politik maupun di dunia ekonomi ini bisa meng-cancel dari potensi krisis tersebut. Kalau sekarang saya sarankan sebaiknya coba untuk ikutin tren yang terjadi lebih ke jangka pendek. Kenapa saya bilang lebih ke jangka pendek? Karena inverted ini artinya cukup banyak. Jadi kalau misalnya betul nanti ada recession dan sebagainya, kalau kita main pendek itu akan lebih bagus. Short term artinya apa? Indeks saat ini sudah di 6.400-an, ya mungkin potensi upside masih bisa. Katakanlah sampai 6.700 level yang kemarin, tapi kalau udah lebih dari itu, untuk breakout bisa. Pilihannya adalah emiten-emiten yang menghasilkan laporan keuangan cukup baik. Blue chip-nya apa aja? Blue chip-nya bisa saat ini masuk lagi di perbankan. Karena kemarin kan BI 7 days repo rate-nya, sehingga banking juga mainnya cukup enak. Lalu kemudian selain itu juga mungkin beberapa komoditas kemarin saya lihat sawit kan sudah turun cukup jauh. Terus kemudian juga untuk sektor tambang saat ini juga bisa lakukan spekulasi di sana gitu. Konsumer juga bisa. Unilever itu kan juga cukup bagus labanya di tahun ini. Overall sih saya melihatnya lebih dolar yang diberikan cukup stabil. Harusnya sektor-sektor yang banyak di ekspor impor ini masih bisa untuk masuk cukup banyak di sana.